saya juga secara pribadi bersedia bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, dan terlepas dari itu saya juga mengakui bahwa saya salah. Kita mau berbicara hak kan? Kita mau berbicara hak kan? Bapak langsung aja bagi emailnya ini sampai mana? Saya tanya dulu. Bahkan email kita kalau berbicara, tolongan kan? Emailnya itu kata situ. Itu email itu, jangan gitu dong. Kalau mau berdebat, Anda kalau mau berdebat silahkan ke sana ke DPR. Ayo kita berdebat di sana. Mau enggak berdebat masalah itu? Ayo. Masalahnya kan ini udah menghalangi jalan masuk. Oke lah, kalau menghalangi oke lah. Kenapa saya kasih Apalagi tadi katanya pengendaranya sudah sampai main tangan loh pas sama tukang parkir. Kenapa bisa main tangan? Lapor aja, nggak apa-apa. Lapor aja silakan. Oh, Bapak yang punya nih? Iya, saya yang punya mobil. Ya lapor aja. Maksudnya kan nggak boleh. Enggak, lapor aja. Lapor aja. Lapor aja. Saya nggak mau lapor kan saya. Enggak gini. Ini juga kalau mau menginginkan di sini suatu petugas harus ke peraturan Ibu. Kan seperti itu. Ya kan ban dari awal dengar dulu. Ban mobil saya kan di sini. Nah, kalau seperti itu, seperti caranya berargumen petugas Anda di sini, berarti miliknya berjalan juga memiliki lampu lalu lintas itu. Seperti itu logikanya. Enggak panggil sini parkirnya berargumen dengan sini. Perkataan seperti tadi kok. Ibu ada enggak pada saat itu? Ibu enggak menyaksikan enggak pada saat itu? Ibu melihat dengan mendengar dengan mata kepala sendiri enggak? Tapi kan maksudnya kalau udah Oke lah. tangan itu Oke lah. Silakan kalau main tangan ada alunya, ada hukumnya, silakan dilaporkan. Enggak ada masalah. Silakan. Kalau ada yang keberatan silakan dilaporkan. Nah. Sudah minta masuk. maksudnya iya Pak, sudah saya kan Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin klarifikasi terkait kejadian yang viral yang beredar di media sosial, bahwa ada beberapa rentetan peristiwa yang terjadi pada saat itu, bukan yang sekadar yang diupload saja di media. Jadi mungkin pertama, sebelum saya lanjutkan itu, saya ingin mengatakan bahwa saya mengakui kesalahan saya terkait hal pemukulan yang saya lakukan, dan saya secara pribadi meminta maaf kepada Pak Jukirnya yang sempat saya pukul. Saya minta maaf secara pribadi. Terlepas dari itu, saya tidak ada tendensi terkait mengenai proses hukum yang berlangsung. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit rentetan kronologi yang ada sampai adanya berita di media itu. Jadi pada awalnya saya ingin menghadiri acara pernikahan di salah satu gedung pernikahan yang ada di Kota Sengkang. Pada saat itu saya parkirnya itu di depan toko perbelanjaan lah. Nah, saya pun parkir di situ dengan inisiatif bahwa di depan saya yang parkir itu, pada saat itu saya juga beriringan dengan dia memarkir kendaraannya di situ sebagai tamu undangan juga di acara pernikahan itu. Pada saat itu setelah saya parkir itu, saya pintu kaca sebelah kiri itu saya diketuk sama si Pak Jukirnya. Jadi pada saat itu saya sudah secara otomatis saya sudah tahu diri lah bahwa mungkin wilayahnya Pak si tukang parkir yang saya tempati. Jadi setelah itu saya turun ke beliau menyampaikan bahwa saya minta maaf, saya parkir di sini, saya meminta kebijaksanaannya beliau untuk parkir di sini karena istri saya juga sedang hamil besar, tidak bisa jalan kaki jauh. Jadi saya juga sampaikan kalau memang itu nanti setelah dari acara itu saya akan memberikan juga uang parkir ke beliaunya. Dan yang kedua, setelah itu beliaunya ngotot berbicara yang tidak elok lah ke saya, bahwa bapak ini katanya tidak berpendidikan lah, tidak tahu aturan lah. Jadi sempat cekcok di situ. Setelah cekcok, ada teman-teman dari Dishub yang melerai saya pada saat itu. Bapaknya semakin menjadi-jadi. Dia ingin bahasanya bahwa bagaimana katanya kalau saya parkir di depan rumahmu. Nah, saya sampaikan bahwa jangan samakan kompleks perkotaan dengan kompleks perumahan. Jadi setelah itu saya ditarik sama teman-teman Dishub untuk tidak berlanjut masalah itu. Jadi saya balik untuk naik ke gedung di acara pernikahan itu. Pada saat itu beberapa langkah itu saya dengar teriakan dari beliau bahwa dalam bahasa Bugis itu asomu tuh, nanti saya panggilkan
temanku. Jadi saya tidak ingin menaikkan masalah itu ke acara pernikahan itu. Jadi setelah itu saya makan di atas. Nah, setelah saya makan saya langsung turun. Nah, pada saat saya turun itulah terjadilah yang rekaman CCTV yang beredar di media sosial itu. Nah, jadi setelah saya pukul beliaunya itu langsung saya tunjuk yang temannya, karena dalam pemikiran saya itu teman yang dipanggil. Nah, setelah kejadian itu, pemukulan itu berselang 20 menit sampai berapa menit itu keluarlah entah karyawan atau apanya solayan Mr. DIY itu berteriak, mana yang dishub katanya, mana yang punya mobil, katanya tidak tahu aturan. Nah, secara spontan saya memanggil teman-teman dishub untuk ke sebelah untuk memberikan penjelasan terkait masalah parkir itu. Jadi saya sampaikan bahwa mohon maaf Bu, kalau masalah parkir ini kita berbicara aturan. Kan mobil saya ini berada di badan jalan. Ini kan mobil saya kan membayar pajak juga, memiliki BPKB juga. Tapi jika mengganggu customer Ibu, apakah saya juga bukan customer Ibu karena saya sering belanja di DIY juga, yang pertama. Yang kedua, masalah tanda kutip DPRD itu, ibunya mengatakan ini sudah dibicarakan di sana katanya. Jadi saya sampaikan di media sosial itu bahwa mari kita berdebat di sana kalau memang seperti itu, karena menurut saya lahan IMB dan pekarangan bangunan itu semata-mata pasti tidak sampai ke badan jalan lah yang lewati dari rambu lalu lintas yang ada. Nah, seperti itu. Jadi dari rekaman itu memang saya sampaikan bahwa si teman-teman dari DIY ini, karyawannya DIY ini memang terlalu arogan berbicara. Jadi makanya dari teman-teman ini mengatakan sudah deh, tapi mereka tidak mengerti dengan apa yang saya jelaskan terkait masalah pemukulan itu, bahwa katanya Bapak minta tangan. Saya sampaikan itu kan ada alur tersendirinya, ada mekanisme tersendirinya, siapkan dilaporkan. Jadi saya juga secara pribadi bersedia bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, dan terlepas dari itu saya juga mengakui bahwa saya salah, saya hilaf, tapi ya saya mohon maaf ke Bapaknya atas kejadian itu. Dan yang paling terakhir saya memohon kepada seluruh teman-teman netizen, janganlah sangkut pautkan masalah saya ini dengan. Jadi saya juga secara pribadi bersedia bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, dan terlepas dari itu saya juga mengakui bahwa saya salah, saya hilaf, tapi ya saya mohon maaf ke Bapaknya atas kejadian itu. Dan yang paling terakhir saya memohon kepada seluruh teman-teman netizen, janganlah sangkut pautkan masalah saya ini dengan dengan keluarga saya, dengan berbagai macam. Ini menjadi masalah pribadi saya. Jadi jangan sampai merembet ke sana kemari untuk masalah keluarga besar saya. Jadi mungkin seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.